Kalau saya sih ya menganggapnya penting ya, karena ini mungkin di masa-masa yang akan datang bersama dengan obesitas ini akan menjadi masalah yang mungkin pada saat ini belum terbayangkan. Atau mungkin akan melahirkan hal-hal baru atau melahirkan problem-problem baru di bidang endokrin metabolik. Karena sindrom metabolik ya ini atau sindrom metabolik ini atau hal-hal yang terkait dengan obesitas ini seperti kemarin sudah saya katakan baru saja muncul di penghujung abad ke-20 ya, jadi di tahun 90 sekian gitu baru muncul dan sekarang sedang banyak diteliti. Ya, slide. Ya, coba slide berikutnya. Ya. Coba buka lagi ya. Ya. Ya, ini adalah lagi buka terus sampai gambar yang terakhir. Ya, klik lagi, coba diklik lagi. Iya. Oh iya deh. Ya, jadi ini mungkin kalian sudah mengenal. Ini sebenarnya suatu gurauan saja. Artinya suatu gurauan, tapi mungkin bisa menjadi apa namanya semacam kenyataan kelak di kemudian hari. Jadi dulu kita mengenal ada teori evolusi Darwin. Teori Darwin itu teori yang sangat populer ya, meskipun mungkin teori itu salah, tetapi lahirnya teori ini patut dihargai. Artinya seseorang itu menggunakan akalnya, menggunakan pemikirannya, mencoba untuk menghubung-hubungkan adanya kesamaan-kesamaan, adanya perubahan-perubahan yang mungkin evolutif atau berlangsung sedikit demi sedikit ya, sehingga secara umum, secara gampang itu orang menjadi seolah-olah menyimpulkan bahwa manusia itu mempunyai nenek moyang jenis primat atau kera, begitulah, kira-kira begitu. Sekali lagi mungkin teori ini tidak benar, tetapi kita patut menghargai seseorang yang sudah mencurahkan pemikirannya. Ini adalah gambaran yang mungkin menyindir manusia, menyindir kita semua, bahwa mungkin suatu ketika nanti evolusi dari makhluk yang kita kenal golongan primat ya, dari makhluk yang primitif, bahkan binatang, kera begitu, kemudian secara evolutif berubah menjadi manusia, manusia pun berkembang terus sehingga sampai sekarang seolah-olah kita itu pada level mungkin manusia yang paling kanan sebelum yang gemuk itu ya. Dan nanti diramalkan atau diperkirakan evolusinya manusia itu bukan berubah dari binatang berkaki 4 yang berjalan membungkuk, kemudian menjadi tegak, kemudian otaknya menjadi lebih cerdas, tapi mungkin berubah menjadi bentuk kepada
bukan yang berdiri tegap tetapi yang berbadan besar atau berbadan gemuk. Mungkin perubahan kebiasaan, perubahan lingkungan, perubahan genetik atau apapun yang kita belum tahu, ya jadinya seperti di gambar ini. Ini adalah semacam gambar sindiran atau gambar ya karikatur barangkali begitu. Ya, slide berikutnya. Ya, slide. Slide-nya, Mbak. Coba. Ya. Ya, ini sebagai pendahuluan. Jadi sindroma metabolik itu pada awalnya dikenali dengan suatu nama yang disebut sebagai suatu sindrom X gitu oleh Tuan Raven pada tahun 1988. Ya, itu dikenali dengan adanya kemunculan beberapa faktor risiko yang terjadi pada pasien pasien itu mengalami suatu kondisi resistensi insulin. Dan risiko-risiko itu tadi yang muncul pada pasien-pasien dengan resistensi insulin itu secara teori atau sudah diketahui bahwa kelak di kemudian hari itu akan menyebabkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi penyakit-penyakit kardiovaskuler itu secara khusus yang paling banyak ditakuti atau paling banyak dibahas itu adalah terjadinya yang kita kenal sebagai akut miokard infarct atau AMI ya, atau sekarang namanya jadi ACS, akut coronary syndrome ya. Jadi itu ada semua. Jadi risiko-risiko untuk terjadinya AMI, terjadinya serangan jantung itu ada pada pasien-pasien dengan resistensi insulin. Sehingga waktu itu para ahli ketika dinamakan sindrom X itu karena belum dikenali. Jadi biasanya sesuatu yang belum dikenali itu disebut sebagai XX begitu. Kemudian diberi namalah dia itu sindrom resistensi insulin. Kemudian dengan berkembangnya waktu, sindrom resistensi insulin ini diubah namanya menjadi sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik sendiri atau sindrom resistensi insulin sendiri ini coba kita mundur sedikit ke bahasan yang kemarin itu, atau resistensi insulin ini sendiri seperti kemarin sudah saya jelaskan itu muncul itu beberapa dekade sebelum seseorang itu didiagnosis sebagai diabetes. Jadi sebelum didiagnosis sebagai diabetes, ya diabetes mellitus tipe 2 ya, khususnya tipe 2, itu seseorang itu sudah mengalami resistensi insulin. Kalian bisa mengingat yang kemarin ya, jadi bahwa pada setiap kali seseorang itu makan, itu gula di dalam darah itu seharusnya naik. Tetapi pada kenyataannya, pada orang yang sehat, gula darah itu tidak bisa naik. Karena tubuh itu di samping mengambil gula dari nutrisi, tubuh itu juga mengeluarkan insulin dari sel beta, yang insulin itu untuk mempertahankan tingkat kadar gula darah supaya masih selalu di dalam batas normal.
itu pada kondisi yang normal. Pada kondisi adanya resistensi insulin, ya, insulin yang dibentuk oleh sel beta ini sudah menempel pada reseptor insulin di sel, tetapi pada kenyataannya tidak bisa membawa masuk ke dalam sel gula darah, gula yang ada di dalam darah. Sehingga kadar gula di dalam darah itu tetap tinggi. Ketika kadar gula di dalam darah tetap tinggi itu, otak memerintahkan sel beta untuk memproduksi insulinnya terus untuk mengatasi tingginya kadar gula di dalam darah, sehingga kadar insulin di dalam darah itu menjadi tinggi. Inilah yang disebut sebagai resistensi insulin. Jadi kadar insulin di dalam darah sangat tinggi, tetapi di sisi lain kadar gula darahnya juga tetap tinggi. Nah, ini kalau berlangsung lama, sangat lama, sebutlah 10 tahun atau 20 tahun, itu lama-lama sel beta itu akan capek. Ya, dia tidak akan bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang tinggi. Ya, kemudian dia akan produksinya akan turun sesuai dengan berlangsungnya waktu, sesuai dengan gambar yang kemarin, ya. Sampai ketika produksi insulin itu sangat rendah, maka kadar gula menjadi seolah-olah tidak terkendali lagi, sehingga muncul komplikasi macam-macam. Ya, nanti komplikasinya kalian bisa pelajari itu ketika kalian belajar diabetes, mungkin Dokter Fahmi akan menjelaskan itu muncul komplikasi-komplikasi yang lain, yang macam-macam. Di samping itu efek terhadap kadar gula darah. Di samping itu insulin itu dia nanti kita ketika akan belajar di obesitas kita juga akan belajar lagi bahwa insulin itu mempunyai efek lipogenik, ya. Jadi lipogenik. Jadi dengan tingginya insulin ini akan menyebabkan berat badan seseorang itu meningkat, ya. Tingkat simpanan lemak itu juga meningkat, ya. Kemudian berat badan seseorang meningkat, sehingga kita sudah mulai bisa menduga bahwa di samping kadar gula darah yang tinggi, ada berat badan yang tinggi, juga ada kadar lemak yang tinggi. Inilah yang yang diduga menjadi dasar terjadinya sindrom metabolik. Ya, coba berikutnya, slide berikutnya. Nah, mohon maaf, saya ada telepon. Sebentar. Ya. Ya, kemudian ya ini tadi ya, jadi resistensi insulin itu, nah beberapa komplikasi dari resistensi insulin itu tadi, itu yang paling pokok yang dihubungkan dengan dengan risiko yang paling berbahaya itu adalah diabetes dan kardiovaskular disease. Jadi penyakit-penyakit gangguan karena
ya sebutlah serangan jantung gitulah ya, penyakit kardiovaskuler lah, itu yang dianggap sebagai momok, dianggap sebagai komplikasi yang paling patut diwaspadai. Jadi kondisi inilah yang membuat para ahli itu betul-betul berusaha untuk memahami problem-problem ini atau berusaha untuk meneliti permasalahan ini. Karena kita tahu penyakit kardiovaskuler, ya, serangan jantung itu di negara-negara maju, di Eropa dan di Amerika itu dianggap sebagai pembunuh nomor 1. Ya, jadi karena mengingat itulah, jadi problem ini begitu dipelajarinya karena tadi risiko mortalitas, risiko morbiditas, risiko beban ekonomi, ya, risiko beban sosialnya itu menjadi tinggi. Jadi segala risikonya menjadi tinggi. Ya, slide berikutnya, Mbak. Jadi untuk patofisiologi atau hal-hal yang mendasari terjadinya sindrom metabolik ini sudah diidentifikasi. Ada beberapa hal, ya. Yang pertama yaitu misalnya obesitas sentral, ya. Obesitas sentral. Bentar, ini kelihatannya. Obesitas sentral ini ada beberapa cara untuk mengetahui adanya obesitas sentral, ya, yang pertama itu dengan menghitung indeks massa tubuh, ya. Indeks massa tubuh itu, jadi kalian ada yang sudah mengerti cara menghitung indeks massa tubuh? Berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat. Iya, jadi berat badan, ya, yang dihitung diperbandingkan dengan ya kuadrat dari tinggi badan di dalam meter, ya. Jadi kuadratnya dikuadratkan. Nanti akan diketahui. Ini dianggap yang yang paling gampang, ya, karena ada cara yang lain lagi. Misalnya seperti mengukur lingkar perut, ya. Jadi ada ukuran-ukuran, misalnya untuk lingkar perut, ya, di atas 102 cm pada pria misalnya. Itu ada yang menggunakan. Ini bergantung dari organisasi apa yang menggunakan. Jadi bisa IMT, bisa lingkar perut, ini selalu dihitung. Jadi makanya ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, ya, nanti pasien-pasien di klinik, di UGD, di poliklinik itu dilakukan ukuran-ukuran di samping tanda vital, ya, pasti dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Itu salah satunya untuk menghitung lingkar perut.
Nah, kalau misalnya kita mendapatkan adanya suatu obesitas sentral, baik dengan IMT ya, atau mungkin dengan lingkar perut, ada lagi yang lain yang menghitung misalnya rasio lingkar perut dan pinggang ya, itu juga ada. Jadi macam-macam. Nanti kalian bisa baca di buku ajar itu ada ya. Itu intinya adalah untuk membantu kita mengetahui bahwa kita sedang berhadapan dengan pasien dengan tanda-tanda sindrom metabolik ya, dengan obesitas, karena obesitas itu merupakan salah satu ya. Nanti kita lihat organisasi apa yang menitik beratkannya apa. Ada yang menitik beratkannya misalnya pada gangguan kadar gula darahnya, artinya resistensi insulinnya. Ada yang menitik beratkan kepada itu tadi ya, misalnya obesitasnya. Atau ada juga organisasi yang tidak menggunakan prioritas. Pokoknya kalau ada misalnya obesitas, ada resistensi insulin, ada dislipidemi, ya berarti masuk misalnya begitu. Nanti kita lihat. Kemudian yang berikutnya, ya resistensi insulin. Resistensi insulin itu tadi ya sudah saya jelaskan, kemarin kita juga sudah mulai singgung-singgung karena ini penting sekali. Ya, karena sampai sekarang pun yang namanya resistensi insulin itu di dalam prakteknya ya, di dalam praktek pengelolaan pasiennya sampai sekarang itu masih terjadi polemik. Jadi bagaimana kalau kita menangani diabetes itu? Apakah kita sebaiknya cepat-cepat menggunakan insulin karena dasar-dasarnya adalah resistensi insulin supaya sel betanya tidak menjadi terlanjur hancur, tidak terlanjur rusak ya. Jadi apakah sebaiknya kita menggunakan insulin pada fase awal misalnya begitu, ataukah misalnya ya jangan buru-buru pakai insulin, menggunakan obat-obat untuk meningkatkan sensitivitasnya dulu, misalnya metformin atau obat-obatan yang lain gitu. Itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Atau pertanyaannya kapan menggunakan insulin, kapan batasnya kita menggunakan obat-obat untuk meningkatkan sensitivitas insulin, itu sampai sekarang masih terus jadi masalah. Nah, yang berikutnya ya yaitu adanya suatu dislipidemia. Dislipidemia kita tahu, dislipidemia yang terutama pada sindrom metabolik itu ciri-cirinya adalah trigliserid yang meningkat. Ya, trigliserid yang meningkat. Trigliserid yang meningkat ini mungkin secara langsung terhadap terjadinya serangan jantung atau terjadinya penyakit kardiovaskuler mungkin tidak sangat langsung ya, atau mungkin tidak signifikan, atau mungkin ya tidak sangat besar pengaruhnya. Atau mungkin penurunan HDR. Penurunan HDR ya kita tahu HDR itu sering dikenal atau sering disebut sebagai kolesterol yang bersahabat. Ya, jadi dia lebih protektif, lebih bersifat protektif. Tapi pada sindrom metabolik ini menurun. Ya. Dan yang paling penting yang mungkin dianggap sebagai biang keladi dari penyakit kardiovaskuler itu adalah LDL, khususnya small dense LDL. Ini dianggap sebagai kolesterol yang jahat, yang kalau nanti kalian belajar mengenai akut koroner sindrom atau mengenai penyakit kardiovaskuler, maka LDL ini dianggap yang memulai terjadinya serangan jantung. Ya.
Jadi kita bisa melihat bahwa di sini dengan dislipidemia ini ya mungkin peningkatan triglycerid itu juga berarti tidak baik, tapi dia tidak terlalu bahaya. Penurunan HDL ini juga dianggap bermakna karena HDL ini sebenarnya bersifat protektor. Dia bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi peningkatan small dense LDL inilah yang dianggap paling merugikan kita, paling berpotensi untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Jadi ini ada beberapa ya. Yang satu lagi adalah hipertensi. Ya. Jadi bagaimana insulin ini mempengaruhi sistem saraf simpatis atau meningkatkan simpatetik tone atau tonus simpatis ini ya. Jadi karena memang insulin ini meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal. Dan dia mempengaruhi transport kation dan mengakibatkan hipertrofi otot polos pembuluh darah. Kita tahu kalau otot polos pembuluh darah itu hipertrofi artinya pembuluh darah itu seolah-olah ya kita bayangkan aja dia menjadi lebih kaku. Dengan lebih kakunya pembuluh darah itu artinya itu adalah terjadinya peningkatan tekanan darah. Juga tonus simpatis ya, tonus simpatis kita tahu tonus simpatis itu salah satu efeknya juga meningkatkan tekanan darah. Kalau kalian kemarin sudah memperhatikan di bagan yang sistem renin-angiotensin kemarin, kalian lihat di sisi kiri itu adalah peningkatan tonus simpatis ya. Ada kemudian ada berkurangnya ECF, yaitu semua meningkatkan terjadinya hipertensi karena itu nanti kan terus akan memicu proses berikutnya keluarnya renin, itu terus kemudian sampai aldosteron sampai retensi natrium sehingga cairan di dalam ekstrasel itu akan meningkat, tekanan darah akan meningkat. Yaitu jadi ada kondisi-kondisi ini ya, obesitas sentral, resistensi insulin, dislipidemi dan hipertensi ini semua ini jadi perpaduan antara ini dianggap sangat-sangat potensial untuk terjadinya serangan jantung. Tentunya dengan beberapa kondisi yang lain ya, faktor-faktor risiko yang lain, misalnya risiko di dalam keluarga, kemudian misalnya status seseorang itu sebagai perokok misalnya, dengan ya faktor-faktor risiko yang lain. Ya. Jadi termasuk ya nanti kita lihatlah ya apa risikonya. Tapi di dalam sindrom metabolik ini yang pengaruhnya banyak yang ini. Ya slide berikutnya. Ya slide Mbak. Ya ini kita bisa lihat ya. Ini adalah dasar-dasar tadi ya yang sudah secara garis besar tadi ya. Kita lihat ini. Kita lihat dari ketika kadar glukosa di dalam darah meningkat ya. Itu yang terjadi adalah produksi ya, insulin oleh sel beta pankreas itu akan meningkat ya, akan meningkatkan produksi insulin. Tetapi ada sisi yang lain bahwa seharusnya glukosa yang tinggi itu bisa diambil untuk aktivitas pembentukan energi ya pada kondisi normal, pada kondisi tidak resistensi insulin. Tetapi kalau
pada kondisi resistensi insulin, ini energi justru tidak bisa terbentuk. Ya, karena tidak ada yang mengambil gula ini ke dalam darah untuk digunakan energi otot. Ya. Nah, sehingga untuk aktivitas energi ini biasanya otot akan membongkar ya sel lemak ya untuk menjadi sumber energi. Akibatnya apa? Kita lihat asam lemak bebas akan meningkat. Ini adalah sumber-sumber tadi, kolesterol tadi. Ya, khususnya trigliserid ini ya, khususnya trigliserid. Kemudian juga di sisi lain karena insulin ini dia tadi ya, dia akan merangsang proliferasi dari otot polos di sekitar pembuluh darah. Yang terjadi begini. Jadi otot pembuluh darahnya menjadi menebal sehingga seolah-olah lumennya menjadi lebih sempit. Seolah-olah terjadi lumen yang sempit, ya lumen yang sempit itu kalau kita kembali ke hukum fisika, ya volume yang sama, kalau ruangannya menjadi sempit itu tekanannya akan menjadi meninggi, ya jadi terjadilah tekanan darah yang tinggi, ya. Nah, di samping tadi gula tidak bisa digunakan oleh otot juga tidak bisa digunakan oleh hepar karena hepar itu biasanya juga mengambil gula dari gula dari darah ya. Akhirnya hepar ini juga tidak akan membuat suatu gluconeogenesis ya sehingga ini tidak terjadi ya, tidak terjadi di hepar. Karena tidak terjadi gluconeogenesis ini akibatnya adalah bahwa baik LDL, trigliserid ini akan meningkat, tetapi sebaliknya HDL ini akan turun. Kita bisa melihat ya. Jadi hepatic lipid overload by free fatty acid ya. Jadi ini akan masuk. Ini asam lemak akan meracuni baik pankreas maupun hepar dan ini akan menjadikan produksi khususnya trigliserid ya yang paling tinggi ya sama LDL. Inilah sedikit skematik yang menerangkan mengenai bagaimana resistensi insulin itu di dalam mempengaruhi kondisi-kondisi yang lain. Jadi kalau ke sana akan terjadi hipertensi ya. Banyaknya ini akan membuat insulinnya sendiri akan banyak lipogenesis ya, meskipun di sini tidak ditunjukkan, tetapi yang ditunjukkan justru penggunaan energi oleh lemak ya. Ya, slide berikutnya. Ya, nah inilah. Ini tadi, ini adalah perjalanan waktu. Ya, ini kita bisa lihat ini perjalanan waktu bagaimana organisasi kesehatan ya, yang ada. Ini WHO ya, yang paling awal, kemudian ini kelompok studi resistensi insulin di Eropa ya, EGIR ini, kemudian ini NCP nasional, NCEP ya, National Cholesterol Education Program ya, ini Amerika ini ATP 3, kemudian ini AC ya, AC ini apa lupa ya. Kalau ini IDF ya, jadi International Diabetes Federasi Diabetes Internasional. Ini masing-masing dari organisasi ini membuat suatu kriteria. Jadi ini ceritanya. Pada awalnya, yang paling awal membuat kriteria sindrom metabolik itu adalah
WHO. WHO ini khususnya dia menitik beratkan atau lebih menitik beratkan adanya toleransi glukosa yang terganggu atau adanya diabetes sebagai penanda yang utama adanya suatu sindrom metabolik. Nah ini ya, kemudian untuk yang lain-lainnya ya, untuk berat badan ya, WHO ini menggunakan beberapa kriteria ya. Jadi yang dia atau ya WHO ini menggunakan rasio pinggang panggul lebih dari 0,9. Jadi kalau lingkar pinggang berbanding lingkar panggul lebih dari 90% atau lebih dari 0,9, maka pada pria maka disebut sebagai obesitas. Kalau wanita lingkar pinggang panggulnya lebih dari 0,8,5 atau apabila indeks massa tubuhnya lebih dari 30 kg per meter persegi berat badannya. Jadi ini WHO yang pertama kali membuat WHO. Kemudian kriteria lipidnya untuk dislipidemianya apabila ada trigliserid yang lebih dari 150 mg per desiliter dan atau HDL kolesterol yang lebih rendah dari 35 pada pria atau kalau wanita 39. Kemudian kalau kriteria tekanan darah biasa saja ya. Jadi ini biasanya kita kebanyakan menggunakan angka ini ya. Kalau dia lebih dari 140/90 ini dianggap hipertensi. Dan WHO juga masih menambahkan mikroalbuminuri. Adanya mikroalbuminuri. Jadi kalau di antara kriteria-kriteria WHO ini yang diturunkan, apa yang ditentukan oleh WHO ini, kalau kita mendapati 3, ya kalau ada diabetes, ya misalnya orangnya berberat badan lebih, bisa diukur IMT atau rasio pinggang panggul, atau melihat kadar lipidnya atau tekanan darahnya, kalau memenuhi ya artinya seseorang itu masuk sindrom metabolik. Tidak lama sesudah WHO, kemudian EGIR. Ya. EGIR itu suatu kelompok studi untuk resistansi insulin di Eropa. Ini tidak menitik beratkan kepada resistensi insulinnya, tetapi justru menitik beratkan pada lingkar pinggangnya. Ya, jadi kalau didapati lingkar pinggang lebih dari 94 cm pada pria atau lebih dari 80 cm pada wanita, ini yang dianggap sebagai obesitas. Ya, kalau trigliseridnya ini hampir sama ya. Hampir sama. Cuma angka-angkanya aja yang beda-beda tipis ya, tapi ini hampir sama. Hipertensi atau dalam pengobatan hipertensi. Jadi kalau pasien itu ternyata diperiksa tekanan darahnya atau seseorang itu diperiksa tekanan darahnya lebih besar atau sama dengan 140/90 atau misalnya dia bisa saja tidak 140/90 tapi dia sudah minum obat antihipertensi misalnya, itu artinya orang itu sudah didiagnosis sebagai hipertensi. Kemudian yang berikutnya, kalau ada toleransi glukosa yang terganggu atau gula darah puasa yang terganggu. Ya, jadi tidak harus diabetes. Ya. Cukup kalau
toleransinya terganggu. Ini kalau toleransi terganggu, kalian tahu berapa yang dianggap kriteria toleransi gula darah yang terganggu? Ada yang sudah pernah baca atau mungkin sudah diajar oleh mungkin Dr. Sulfahmi? Enggak, belum. Iya Mbak Sofi, sudah diajar apa belum? Toleransi berapa sih kadar gula darah yang dianggap toleransinya sudah terganggu? Belum? Mungkin saat skillab dokter sudah. Apa? Skillab sudah membahas dok. Yang gula darah normal puasa sama. Kalau toleransi gula darah yang terganggu itu berapa toh? Kadar gula darah berapa? Kalau yang sewaktu itu lebih dari 200. Kalau yang puasa itu 126. Kalau toleransi glukosa yang terganggu kok? Itu kan glukose. Glukose dok. Ya, 150 ya. Kalian nanti coba lihat di buku lah ya. Jadi kalau kita mendapati kadar gula darah itu antara 150 sampai 200 ya, itu toleransi glukosa yang terganggu. Nah, kalau sudah gitu, kalau kita misalnya mendapatkan gitu, apa langkah berikutnya? Ingat atau pernah baca? Kalau misalnya seseorang itu, ini teori kalau ini sih teori. Mbak Rara pernah baca bagaimana kalau kita mendapati pasien dengan toleransi glukosa yang terganggu, misalnya kadar gula darah sewaktunya diperiksa 170. Dokternya kamu, terus kamu gimana? Iya Mbak Rara. Apa Ayu Silvi? Siapa yang mau jawab boleh? Atau Malik? Ya, bisa dilakukan, nanti kalian bacalah. Mungkin kalian belum baca. Kalian tinggal melakukan uji toleransi, ya. Atau ya uji toleransi lah dengan cara minum larutan gula itu secara teori. Pada praktisnya agak jarang dilakukan. Tapi ada itu di buku, di konsensus, kalian harus baca konsensus diabetes. Ya, saya dulu pernah memberikan beberapa buku konsensus, ya baik konsensus untuk dislipidemi, untuk diabetes, ya itu saya pernah kasih kopikan ke mahasiswa di fakultas. Ya, jadi atau dari kakak kelas kalian bisa pinjam, atau kalau enggak buka sendiri konsensus diabetes perkemi gitu nanti kalian akan dapat. Kalian bisa cetak, ya, kemudian pelajari. Ya, oke. Itu tadi kelompok studi resistensi insulin. Kemudian yang berikutnya ini yang NCEP ATP3 itu, National Cholesterol Education Program. Ini juga tidak menitik beratkan pada resistensi insulin. Tetapi dia membuat kriteria. Kalau ini 94, ini dia lebih longgar kelihatannya. Ya jangan 94, nanti kakean sing termasuk obes. Dia kasih 102. Ya namanya mereka pasti punya alasan, mereka pasti punya data sehingga membuat angka-angka gini. Tapi kalau yang lain ini kita lihat hampir sama. Ininya sama, ini beda-beda tipis toh. 35, 40, 39, 50 hampir sama. Tapi untuk hipertensinya dia agak lebih ketat. Ya, lebih ketat. Nah, ini kalau NCEP ATP3 ini memang kelihatannya lebih ketat. Kita lihat kadar gula darahnya dia juga membuat kriteria yang lebih rendah, tekanan darahnya lebih rendah ya. Kemudian kita lihat HDL-nya aja dia minta lebih tinggi ya. Jadi ini kelihatannya sangat hati-hati kalau kita lihat angka-angkanya.
Ya, ini adalah yang lain-lain. Misalnya ini asosiasi apa ini? AAC ini ya. Kalau ini International Diabetic Federation. Ya intinya ini semua organisasi itu begitulah. Ya, wis berikutnya, slide berikutnya. Atau ada yang mau tanya dulu? Boleh. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Silahkan kalau mau tanya. Ya, kalau enggak, saya lanjutkan ya. Kemudian berikutnya ini penata laksanaannya. Ya, sebelum saya lupa, kalian bisa baca di buku ajar itu cukup lengkap ya. Kemudian kalian bisa juga karena di Indonesia itu salah satu ahli yang ini adalah namanya Prof. Sidartawan Sugonto. Jadi dia tulisannya karena dia termasuk peneliti-peneliti Indonesia yang awal yang terlibat di dalam penelitian ini, kalian bisa baca lewat naskah-naskahnya, tulisannya dia banyak membuat tulisan. Sidartawan Sugondo ya, beliau guru besar di UI, tulisan untuk hal-hal ini orang Indonesia salah satunya yang banyak beliau. Ya, kalian bisa cari supaya kalian tidak ketinggalan apa namanya, kalian bisa mengikuti apa namanya lebih dulu daripada orang lain. Ya, slide berikutnya penata laksanaan. Ya, saya lupa kok penata laksanaannya. Ya, intinya adalah meskipun ini suatu yang disebut sebagai sindrom, sindrom itu kalian sudah ngerti artinya sindrom apa? Apa Bugi apa? Ya Malik apa Malik? Kumpulan gejala, Dok. Ya, kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala. Beberapa sindrom itu ada pola penanganannya. Jadi misalnya kayak sindrom nefrotik misalnya. Sindrom nefrotik itu misalnya ada protein uri atau albumin uri ya, atau ya albumin uri atau protein uri, kemudian ada hiperkolesterol, ada bisa juga ada misalnya hipertensi macam-macam. Tetapi obatnya itu adalah obat-obat imunosupresan. Nah, jadi gitu. Ada lagi sindrom yang lain, banyaklah ya sindrom-sindrom. Itu biasanya itu kebanyakan dia ada obatnya. Tetapi pada sindrom metabolik ini, karena ini sesuatu yang baru, ya belum semacam belum terang benderang begitulah ya, belum terang benderang apa sesungguhnya yang betul-betul menjadi akar, menjadi permasalahan pokok dari sindrom metabolik ini, sehingga pengobatannya itu masih apa ya, masih berdasarkan masing-masing gejalanya. Jadi berdasarkan masing-masing gejalanya. Misalnya kalau di situ ada diabetesnya, ya diobati diabetesnya, ada hipertensi, diobati hipertensinya, ada berat badan, ya dilakukan upaya-upaya bagaimana penurunan berat badannya misalnya gitu. Kalau ada dislipideminya ya bagaimana mengobati dislipideminya, jadi gitu. Jadi tidak seperti misalnya sindrom-sindrom yang lain yang kebanyakan pada umumnya itu ada tata cara pengelolaannya atau penanganannya. Ini masih kembali pada masing-masing gejalanya. Jadi begitulah ya. Ini memang sesuatu yang belum terlalu atau belum ya masih intinya masih
diteliti lah ya, belum sangat terang benderang. Jadi masih banyak penelitian, masih mungkin berubah-ubah. Ya kemudian, nah ini kita bisa lihat, meskipun ini mungkin agak kecil-kecil kalau ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa melihatnya. Kebetulan saya juga, ya alhamdulillah masih bisa melihat dengan jelas ya. Misalnya ini mengenai obesitas abdomennya, ya, mengenai obesitas abdomennya ini ya harus dilakukan penurunan atau mengurangi berat badan sebanyak 7 hingga 10% selama 1 tahun pertama. Sesudah itu diupayakan penurunan berat badan sebisa mungkin dengan tujuan akhir mencapai berat badan yang diinginkan. Ya, kalau awalnya diukur IMT-nya ya nanti jadikan IMT sebagai ukuran. Kalau misalnya rasio lingkar pinggang pinggulnya ya pakai itu. Ya intinya menurunkan berat badannya. Kemudian yang penting lagi adalah meningkatkan aktivitas fisik, ya. Jadi melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang secara teratur. Setidaknya 30 menit secara kontinu maupun intermittent, dan lebih baik bila bisa sampai 60 menit. Targetnya 5 hari dalam seminggu. Dan lebih baik lagi bila bisa dilakukan setiap hari. Ini adalah, kita bisa lihat ini adalah ya aktivitas fisik ya. Jadi sasarannya menurunkan obesitas dengan melakukan aktivitas fisik ya. Dan ini ya meskipun ini ada IMT tapi di sisi kanan itu ya kita lihat itu ada yang menggunakan lingkar pinggang juga ya. Penurunan berat badan yang kecil ya sekalipun berkaitan dengan manfaat kesehatan yang signifikan. Ya. Jadi pada dasarnya memang harus bisa turun. Ya, meskipun penurunan kecil itu masih jauh lebih bermakna daripada yang tidak mau turun. Ya juga aktivitas fisik ya. Pasien yang sudah menderita penyakit kardiovaskuler ya, mulailah atau hati-hatilah dengan aktivitas fisik ya. Jadi aktivitas fisiknya yaitu harus bisa bertahap ya, atau kalau perlu bisa dilakukan uji latih fisik ya atau treadmill dulu untuk melihat kemampuan awal. Nanti sudah itu baru melakukan aktivitas ya. Aktivitasnya itu bergantung kemampuan tadi berdasarkan uji latih tadi bisa dimulai ya, ini beberapa bentuk latihannya, bisa latihan berjalan cepat ya, misalnya nanti ditambah lagi ya, jadi bisa dilakukan misalnya pada saat beristirahat, pada saat istirahat kerja itu tetap melakukan kegiatan misalnya begitu. Jadi intinya adalah melakukan aktivitas fisik. Ya, jadi penurunan obesitas atau berat badan ini di samping aktivitas fisik juga dengan mengatur dietnya. Ya. Sesungguhnya meskipun terutama dietnya itu adalah diet aterogenik, terutama mengurangi asupan lemak jenuh, lemak trans dan kolesterol, tetapi kita juga harus ingat, ya ini adalah apa namanya prioritasnya. Jangan hanya mengatakan kepada pasien untuk tidak makan lemak misalnya, ya, tetapi pasien itu tetap makan karbohidrat ya, itu tidak akan berhasil ya, karena kita tahu bahwa lemak yang ada di dalam tubuh itu sebagiannya dia itu dibuat dari simpanan lemak,
simpanan karbohidrat. Ya, jadi kalau karbohidrat itu diambil dalam jumlah yang banyak, ya akhirnya dia banyak disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan lemak. Ya, jadi meskipun ini titik beratnya diet aterogenik, tetapi kita tetap harus mengingatkan bahwa pasien itu juga harus mengurangi karbohidratnya. Makanya kan sekarang atau akhir-akhir ini agak populer. Ada orang bilang diet karbo. Saya sendiri juga tidak tahu yang dimaksud itu. Tetapi intinya adalah tetap saja membatasi masukan kalorinya. Ini, lihat ini ya. Rekomendasinya adalah lemak jenuhnya kurang dari 7%, ya, dari kalori total, ya. Kurangi lemak trans, kolesterol di dalam dietnya, ya. Lemak total 25 hingga 35% kalori total. Sebagian besar diet lemak sebaiknya berupa lemak tidak jenuh. Ya, gula sederhana harus dibatasi. Gula-gula sederhana ini kan banyak ini kan bentuk-bentuk karbohidrat ya, itu harus dikurangi. Ya, jadi ini adalah rekomendasi atau saran yang diberikan oleh para ahli untuk mencapai tujuan penurunan berat badan atau mengurangi obesitasnya. Kemudian bagaimana mengurangi faktor risiko metabolik. Ya. Ini yang nomor 1 di sini untuk dislipidemi aterogenik. Saya coba agak cepat saja karena ini sebenarnya sesuatu yang kalau dipelajari itu sebenarnya memerlukan waktu yang lama karena ini dasar-dasar dasar-dasar penguasaan lemak ya harus. Tetapi intinya saja bahwa target utamanya itu kolesterol LDL itu harus bisa diturunkan. Ya, jadi harus diturunkan karena LDL ini dianggap sebagai biang keladi dari serangan jantung. Ya, jadi LDL ini harus diturunkan. Dan itu primernya. Kemudian yang berikutnya, kita harus meningkatkan HDL karena HDL itu kolesterol yang bersahabat. Ya, jadi LDL ini harusnya diturunkan. Ya. Kemudian kita lihat HDL diupayakan bisa naik. Ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di konsensus mengenai dislipidemi, kalian akan bisa lihat angka-angkanya yang lebih tepat. Ya. Intinya adalah bahwa makin tinggi risiko seseorang, ya makin tinggi risiko seseorang itu untuk terkena serangan jantung atau terkena penyakit kardiovaskuler, kita harus menekan LDL-nya serendah mungkin dan meningkatkan HDL-nya sebaik mungkin. Ya. Jadi ini mungkin salah cetak ya. LDL kolesterolnya meningkat ini mungkin salah cetak. Nah, ya jadi yang saya kira pesan yang penting gitu. Makin besar risiko seseorang itu untuk terkena penyakit kardiovaskuler, kita harus menekan LDL-nya ini serendah mungkin dan meningkatkan HDL-nya setinggi yang kita bisa. Ya. Ini ada tabel yang untuk strateginya. Ya, intinya adalah begitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya jadi untuk
dislipidemi yang aterogenik itu sesungguhnya dua ini ya. LDL ini yang paling dianggap sebagai biang keladi, tetapi bagaimanapun juga HDL ini karena dia bersifat baik atau yang sering disebut kolesterol yang bersahabat ini juga ditingkatkan. Ya, ada yang mau tanya dulu? Boleh kalau mau tanya, atau langsung aja kalau misalnya ada yang tidak jelas atau masih bingungi barangkali karena kita itu bertemunya begini, jadi saya sendiri juga merasa agak kurang nyaman kalau ketemunya begini. Boleh langsung tanya. Ya, slide berikutnya, coba slide berikutnya. Triglycerid mungkin tidak, menurut saya trigliserid tidak terlalu lah ya. Yang berikutnya ini adalah kadar glukosa ya. Jadi kalau kita mendapatkan adanya gangguan toleransi glukosa atau toleransi glukosa yang terganggu atau gula darah puasa yang terganggu, kita harus mengupayakan supaya kadar gula darah yang terganggu ini tidak cepat untuk menjadi diabetes. Ya. Dengan cara mengupayakan mengendalikan hemoglobin atau HbA1c-nya itu supaya bisa selalu di bawah angka 7,0%. Jadi ada yang namanya HbA1c. HbA1c itu adalah suatu pemeriksaan yang dengan pemeriksaan itu kita itu bisa menilai tingkat keterkendalian kadar gula darah seseorang itu dalam waktu kira-kira 3 bulan terakhir. Jadi kalau kadar gula darah sesaat itu kita mengetahui kadar gula darah seseorang sesaat. Tapi kalau kita memeriksa HbA1c itu berarti kita seolah-olah menilai bagaimana keterkendalian kadar gula darah seseorang itu selama 3 bulan terakhir, kira-kira begitu. Jadi untuk mengendalikan kadar glukosa ini, ya, yang penting adalah bahwa seseorang itu diupayakan juga di samping dia menurunkan berat badan, meningkatkan aktivitas fisik, ya, juga ada yang namanya di sini kok tidak tampak ya, manajemen diet, ya, manajemen diet. Jadi pengendalian makanan. Jadi pada dasarnya ya makanan orang-orang yang diabetes itu harus dikurangi lah. Nanti mungkin di bab yang lain atau di bab diabetes mungkin nanti kalian akan lebih diajarkan bagaimana strategi mengurangi diet atau bagaimana caranya lah, atau seberapa bagaimana itu nanti akan lebih terperinci. Intinya adalah ada aktivitas fisik, ya, ada mengurangi atau memanage makanan, manajemen dietetik ya, namanya manajemen dietetik atau manajemen pengaturan makan atau ya itu tadi dengan meningkatkan aktivitas fisik itu nanti akan mengendalikan kadar gula darah dan menurunkan berat badan sekaligus. Nah, itu akan juga bisa bersama-sama ya dia untuk ya, kalau perlu dengan obat-obatan ya. Jadi ada semacam manfaat bersama yang bisa didapat ketika seseorang itu melakukan manajemen dietetik, ya, kemudian melakukan aktivitas fisik dan juga menggunakan obat-obatan atau farmakoterapi, ya, obat-obatan, menggunakan obat-obatan farmakologi. Itu diharapkan nanti bisa kadar gulanya bisa menjadi turun, berat badannya menjadi turun,
ya, kemudian tentunya lemaknya pun juga akan turun, ya, dan mungkin secara tidak langsung tekanan darahnya pun juga akan turun. Jadi di dalam semua komponen pengelolaan sindrom metabolik atau obesitas itu selalu pengaturan diet atau manajemen dietetik dan aktivitas fisik itu selalu dikedepankan. Di samping tentunya penggunaan agen-agen farmakologi atau penggunaan obat-obatan. Ada beberapa hal yang bisa dilihat lagi ya, namanya kondisi protrombik ya. Intinya adalah mengurangi risiko terbentuknya trombotik dan fibrinolisis ya, dan mengurangi faktor risiko terjadinya trombotik dan fibrotik sesungguhnya ya, fibrotik. Jadi supaya darah itu tidak menjendal, tidak terjadi risiko sumbatan pembuluh darah ya. Jadi ini ada beberapa obat ya, misalnya pada orang yang diketahui berisiko itu dipertimbangkan untuk memberikan profilaksis aspirin atau aspilet, yaitu adalah obat-obat anti trombotik ya, dosis rendah ya. Jadi pada dasarnya ya, kalau ada kondisi proinflamasi ya, itu kita bisa menggunakan inilah ya, aspirin dosis rendah ya. Ya, atau kalau perlu ya clopidogrel bisa dipertimbangkan. Tetapi biasanya selama ini yang dipakai di negara-negara maju pun rekomendasinya masih menggunakan aspilet atau aspirin dosis rendah. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini masih tadi ya, masih untuk kolesterol ya, kolesterol ya intinya hampir sama lah tadi. Pasien yang berisiko tinggi, intinya makin berisiko seseorang itu sebaiknya kolesterolnya makin diturunkan. Ya, jadi ini kita bisa lihat ini ya, ada risiko tinggi. Kalau risiko tinggi, kolesterolnya kalau bisa direndahkan sekali ya, sangat rendah. Kalau risikonya sedang, mungkin kolesterolnya bisa agak sedikit tinggi dikit boleh ya. Jadi intinya adalah makin tinggi risiko seseorang untuk terjadi penyakit kardiovaskuler, itu kadar kolesterolnya harus direndahkan serendah mungkin. Karena kita tahu bahwa kolesterol itu dianggap sebagai tadi ya, biang keladi terjadinya kardiovaskuler, ya, penyakit kardiovaskuler. Jadi nanti kalau kalian sudah belajar kardiovaskuler, kalau sampai pada serangan jantung, kalian akan tahu di mana letak berbahayanya LDL atau letak buruknya LDL. Ya, slide berikutnya. Kelihatannya ini sudah akan habis ya. Ya, ada yang mau tanya boleh? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ya, kalau enggak, saya hanya ingin mengulang-ulang sedikit aja. Ya, ini ada mengulang-ulang sedikit aja beberapa hal yang mungkin perlu tadi ya. Jadi apa yang kita pelajari di sindrom metabolik ini sesungguhnya sangat berkaitan dengan risiko penyakit kardiovaskuler. Ya. Jadi faktanya bahwa penyakit kardiovaskuler ini selalu
awali atau selalu ada bersama-sama dengan faktor-faktor risikonya. Jadi makin banyak faktor risiko, makin besar seseorang itu untuk mendapatkan serangan jantung. Faktor risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler itu salah satunya itu ada di sindrom metabolik ini. Artinya komponen sindrom metabolik ini semuanya merupakan risiko untuk terjadinya serangan jantung atau terjadinya kardiovaskuler event atau kejadian kardiovaskuler. Meskipun ada faktor-faktor risiko yang lain, misalnya perilaku seseorang ya, misalnya peminum alkohol, perokok misalnya, atau riwayat keluarga misalnya, itu juga faktor-faktor risiko yang lain ya. Tetapi yang secara langsung tadi yang ada pada sindrom metabolik itu dianggap mereka komponen-komponen sindrom metabolik itu adalah bermakna faktor risiko yang bermakna yang sangat berpengaruh terhadap penyakit kardiovaskuler. Nah, sebelum kita akhiri ini, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin menurut saya juga kalian perlu baca ya. Jadi jangan tidak membaca. Di antara kalian semua itu bacalah mengenai nanti kalian bisa cari saja di jurnal-jurnal yang sudah banyak itu ya, mengenai teori baru yang menyatakan bahwa sel lemak itu adalah suatu kelenjar. Jadi kalian bisa saja misalnya mencari di internet misalnya dengan dengan menuliskan saja, kalian tulis saja nanti di jurnal, kalian bisa mencari jurnal di mana kalian minta dulu jurnalnya, misalnya New England Journal atau JAMA atau jurnal apa, jurnal-jurnal yang qualified yang dikenal banyak itu, kalian bisa minta misalnya kelenjar adipose ya. Jadi kalian bisa minta kelenjar adipose, kelenjar lemak ya. Dulu orang itu menyebutnya itu sel lemak ya, sel lemak, dianggap lemak itu sebagai sel. Tapi sekarang itu dengan berkembangnya ilmu, lemak itu bukan suatu sel, dia itu bukan hanya timbunan, bukan hanya deposit saja, tetapi lemak itu ternyata sesuatu yang aktif, yang dia menghasilkan hormon-hormon atau menghasilkan sesuatu yang diduga hormon. Nah, nanti kalian akan bisa di situ mendapatkan misalnya ada leptin misalnya, ada adiponektin, ada macam-macam sitokin yang itu diproduksinya oleh kelenjar adipos itu. Pernah di antara kalian ada yang sudah pernah baca atau sudah pernah dengar mengenai misalnya leptin itu pernah? Mbak Esar pernah dengar leptin itu apa gitu? Atau Mbak Novi, Nabil, Laili pernah? Ya. Pernah dengar apa itu leptin? Mudah-mudahan ada yang pernah dengar atau pernah baca. Enggak, belum. Malik, kamu belum pernah baca leptin gitu. Nanti kalian bisa cari. Hormon, Dok. Oh, ya, hormon apa kira-kira? Ya, mungkin kalian belum baca. Saya juga baca kira-kira tahun 2000-an, karena leptin itu
mungkin baru diketemukan tahun 94, sebenarnya ketinggalan juga bacanya. Itu pun karena saya ya dapat tugas lah, jadi terpaksa baca-baca. Ya, leptin itu dianggap hormon yang mengatur rasa kenyang. Nah, gitu. Jadi kalau leptinnya bekerja baik itu kita akan merasa kenyang. Kalau leptin kira-kira artinya apa? Leptin kalian kalau sudah belajar anatomi pasti tahu lah. Leptin apa artinya? Ini kita sedang bicara apa toh ini tadi? Karena ketika kita nanti akan berbicara obesitas, mungkin kita akan ketemu dengan leptin dan beberapa temannya. Leptin, lepto, apa artinya? Mbak Esar? Apa Mbak Laili? Tebal, Dok. Apa? Tebal. Hah? Kebalikan toh. Masuk. Leptin, lepto kok. Apa artinya? Tipis. Tipis ya. Kurus. Slim, leptin. Kurus. Karena dia membuat seseorang itu menjadi kenyang. Kalau seseorang kenyang itu artinya apa itu? Tidak makan. Ya. Jadi kalau tidak makan dia itu akan menjadi kecil. Ya, jadi orang yang leptinnya berfungsi baik itu orangnya akan kecil-kecil, tidak obes. Ya, jadi, nah itu ternyata itu karena mungkin kita nanti akan belajar obesitas ya, ini akan berhubungan. Itu ternyata nanti kalian baca-baca itu supaya besok kalau kita ketemu lagi kita bisa berdiskusi lah. Saya lebih suka kalau kita berdiskusi, kalian baca ya. Tadi apa namanya? Pesan saya kalian mencari dengan kata apa namanya? Apa tadi? Mencari di jurnal-jurnal gitu tentang apa? Mosok lupa toh? Apa, Bu? Gimana, Dok? Apa tadi saya menyuruh kalian mencari di jurnal tentang apa tadi? Sel lemak. Bukan. Bukan. Apa Mbak Sofi? Mbak Cici apa tadi saya tadi minta apa? Mbak Nabil? Kelenjar adiposa. Apa? Kelenjar Halo? adiposa. Iya, kelenjar adiposa. Nanti kalian baca kelenjar adiposa. Ya, nanti di situ kalian akan menemukan itu di situ merupakan suatu kelenjar besar adiposa itu. Dia memproduksi banyak sekali hormon-hormon yang baru saja diketahui. Memproduksi macam-macam interleukin ya. Macam-macam sekali dan itu mungkin menjadi kunci pengetahuan di masa yang akan datang. Kalau di antara kalian yang ingin ada yang menjadi konsultan endokrin atau metabolik ya mungkin akan mainnya nanti di situ. Oke, ada yang mau tanya boleh? Kalau mau tanya silahkan sepanjang saya bisa akan saya jawab. Ya, kalau enggak mungkin kita akhiri aja. Ini agak maju aja karena memang ya kebetulan iyalah mungkin sore ini kita agak gasik aja. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu 7 kali. Iya. Siapa Mbak Farah? Apa 7 kali? 7 kali ya. Ini sudah 2 kali. Sudah 2 kali ya. Besok kita ketemu lagi. Ketemu lagi hari Kamis tanggal 12 November. Besok enggak? Jumat enggak? Enggak ya. Kamis lagi ya. Ya insya Allah mudah-mudahan gitu. Jadi saya hanya menyarankan kalian itu
mahasiswa, calon dokter ya. Jadi saya selalu katakan kepada para mahasiswa, belajar saja itu tidak cukup ya. Saya bahkan sarankan kalian itu jangan terlalu banyak belajar. Ya, tapi kalian harus lebih daripada itu ya. Artinya untuk menjadi orang yang sukses itu bukan orang yang sangat banyak belajar, bukan yang kutu buku, enggak. Tapi kalau kalian disiplin, bersungguh-sungguh mencoba ya tadi ya disiplin, bersungguh-sungguh kemudian menjaga etik, ya selalu ingin sesuatu yang terbaik ya. Jadi sifat-sifat itu yang akan membuat kalian menjadi sukses. Kalau kalian hanya baca buku atau mencari pengetahuan terus itu, tetapi kalau sikap perilaku kalian tidak baik ya, misalnya begini, kalau kalian tidak menunjukkan muka itu, saya menganggap orang-orang yang saya katakan tidak tahu etika ya. Jadi kalian mestinya harus menunjukkan muka. Bukankah saya juga menunjukkan wajah saya? Ya, jadi begitu. Bukan hanya dengan saya, dengan siapapun. Ya mosok kita berbicara yang lawan berbicaranya menunjukkan wajah, tapi kita menyembunyikan wajah, itu kan tidak etis ya. Jadi begitu. Hal-hal yang kayak gitu, perilaku yang baik, sopan santun, etika, kesungguhan, kejujuran ya. Itu kalau kalian pegang, itu insya Allah kalian akan sukses. Oke, mungkin gitu. Saya akhiri saja kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada, betul? Ya, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Masih langsung. dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter. Sama-sama. Saya langsung. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok.